Ya, selamat pagi untuk kita sekalian. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa bagi kita semua bisa berkumpul untuk berbincang pada kesempatan hari ini. Dan pada kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Agus yang akan menemani kita berbincang bersama. Nah, untuk perkenalan kita akan mulai. Saya saya sendiri, Frater Kristo dari Anging Mamiri, dan juga ada saya Frater Nas dari OCD. ya, kami dari Fakultas Teologi Weda Bakti Universitas Sanata Dharma di Kentungan hendak melakukan suatu bentuk wawancara kepada Bapak Agus yang sudah memiliki pengalaman dalam beraktivitas, dalam berkegiatan dalam hal-hal musik dan liturgi. Ya, tanpa berlama-lama kita juga ingin mengenal sosok Bapak Agus. Ya, silakan Bapak ingin memperkenalkan diri. Oke, selamat siang sekalian, para penonton. Terima kasih Frater atas kesempatan ini. Saya kenalkan, nama saya Agus Tridiatno. Saya dibaptis dengan nama Yohakim karena saya lahir tanggal 16 Agustus dan waktu itu memang hari pestanya Yohakim. Yohakim itu ayah dari Bunda Maria. Saya aktif di bidang liturgi sudah lama. Tapi sebetulnya semula saya itu seorang dosen di Universitas Atmajaya Yogyakarta, ya, dan baru saja selesai purna tugas. Namun di bidang liturgi saya sudah lama sekali, tahun 80-an mulai aktif di bidang liturgi, ya. Khususnya saya itu organis. Tapi kemudian di Keuskupan Agung Semarang pernah terlibat di komisi liturgi untuk membuat Mazmur Tanggapan Bahasa Jawa itu tahun 80-an. Kemudian membuat kumpulan nyanyian lagu anak-anak, lalu kumpulan nyanyian untuk liturgi untuk orang muda, dan juga kumpulan nyanyian liturgi untuk perkawinan. Dan sampai sekarang saya masih menjadi koordinator dirigen atau pemimpin paduan suara di Parung Banteng. Paduan suara kami Keluarga Kudus. Oke, ya. Baik, terima kasih, sungguh luar biasa pengalaman yang sudah sebagian diceritakan Bapak Agus, ya. Tanpa berlama-lama juga kita akan masuk dalam bagian tanya jawab atau bagian wawancara yang menjadi inti dari podcast kita pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak Agus, luar biasa pengalamannya dalam pendidikan bidang liturgi. Saya mau bertanya, kira-kira apa yang melatar belakangi Bapak sehingga Bapak bekerja sebagai petugas musik liturgi? Ya, bisa jadi dorongan dari dalam, ya, karena saya dulu dari seminari. Memang minat begitu ya Pak? Ya, dari seminari, kemudian senang musik. Saya belajar musik sendiri, jual organ gitu. Pernah kursus di PML 1 tahun, lalu juga ikut Luka Karya komposisi lagu gereja itu. Kemudian salah satu lagu saya di Mada Bakti itu kan tahun 1980 sekian itu. Masih ingat lagu? Masih. Aku Mengasihi Tuhan. Aku Mengasihi Tuhan. Ya, Aku Mengasihi Tuhan dikenal banyak orang. Ya, Mada Bakti nomor 290. 290. Ya, itu. Kemudian itulah yang kemudian mendorong saya untuk tiba dan ya memang kalah senang di situ. Senang. Ya. Oh, rupanya dulu sempat masuk seminari ya Pak? Iya, saya di Mertoidan tahun 73. Iya. Kemudian di Kentungan tahun 77 sampai tahun 82. Seminar tinggi. Luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana pengalaman Bapak selama mengemban tugas atau melaksanakan kegiatan-kegiatan di musik liturgi? Ya, saya organis. Dulu tahun 80-an itu organis sangat sedikit. Oh iya. Saya pernah mengiringi main organ itu di gereja-gereja itu, mungkin hampir semua gereja di Kepikupan di itu. Saya pernah mengiringi waktu itu. Jadi memang ya waktu itu ya tahun 80-an memang belum banyak yang bisa main organ, dan juga tuntutannya juga lebih tinggi, alat-alat juga terbatas, sehingga yang bisa ya mereka yang bisa. Dan itu satu sisi menyenangkan, dikenal banyak orang. Ya, kalau saya kira banyak menyenangkannya ya, karena dikenal banyak orang. Ya. Saya kira begitu. Oh ya. Luar biasa itu. Ya. Berarti syukurlah bahwa Bapak menikmati itu dalam ini ya, ya, pengalaman sukacitanya. Tapi tentu ada tantangan ya Pak. Ya. Kira-kira
apa tantangan-tantangan selama mengemban tugas ini Pak dalam bidang musik liturgi ini? Kira-kira apa tantangan-tantangan? Mungkin pasti ada lah tantangan-tantangan. Kira-kira tantangan yang paling menonjol dari Bapak itu selama mengemban tugas ini kira-kira pengalaman apa ya Pak? Tantangan Kalau sebagai organis sebetulnya ya kalanya waktu ya, karena kan mengiringi lagu di gereja sana gitu kan harus menyesuaikan waktu ya. Kemudian kalau dari segi kalau dulu memang semua organis itu pakai not balok. Tidak seperti sekarang kan orang pakai not angkat dan nah dulu enggak, kami itu ke gereja-gereja selalu bawa buku iringan ini pakai not balok. Dulu ada Gemah Hidup, ada bab itu kami bawa, sehingga memang ya itu kalau dianggap sebagai tantangan ya tantangan, tapi juga ya memang harus begitu. Saya main di Kota Baru gitu misalnya harus bawa iringannya dulu. Kalau mau diberikan ya kami harus siap iringan itu lagunya apa dan jarang ada misalnya nada dasarnya diubah ditransfer itu nggak ada, karena memang notnya ya nada dasarnya itu gitu. Jadi memang kami harus lebih banyak latihan. Kira-kira di antara not balok dan not biasa ini, not angka itu Pak, mana yang lebih gampang dari menurut Bapak? Yang bukan gampang atau tidak, semua sulit. Tetapi kalau namanya musik ya, saya tuh nama musik itu not balok. lebih senang ke not balok? Bukannya senang, musik is not balok, nggak ada not angka. Karena musik itu kan melodi ya, naik turun nada. Di not balok itu akan terlihat. Gitu. Tapi kalau di not angka kan notnya sejajar, padahal itu bukan melodi. Gitu. Kalau di not balok ya naik turunnya udah kelihatan. Jadi kalau nadanya naik ya notasinya naik. Maka saya bukannya tidak bisa not angka, bisa. Bukannya tidak tahu, tetapi what is music ya not balok. Ya pengertian musik itu not balok. Sehingga kalau saya melatih ya saya lebih mengutamakan not balok. Dan ya kelebihannya ya kalau not balok itu saya bisa membayangkan apa, mengagumi betapa semua yang kita miliki itu kita pakai mata kita dua untuk lihat not. Tetapi waktu melihat not itu telinga kita udah dengar. Lalu kita bisa nyanyi, misalnya ini nadanya segitu, itu udah kaki kita yang pedal untuk volume itu udah, lalu yang kiri pedal ini kan semua yang dianugerahkan Tuhan itu kita pakai semua. Nah itu makanya saya sangat fanatik ya kalau mengatakan musik ya not balok. Kalau not angka enggak. Tangan itu seperti punya mata. Saya kalau melatih murid saya jangan pakai not angka karena kepekaannya enggak ada. Ya, saya nggak pernah lihat sini, tapi lihat sana, dan tangan kita itu seperti punya mata. Ya itu. Ya. Selain untuk organis, berarti selama ini saya kira Bapak juga sudah pernah atau sering untuk melatih kor ya Pak? Iya. Oh ya. Itu sejak kapan ya Pak? Atau berarti Bapak sudah mengikuti perkembangan musik liturgi dari di mana orang belum tahu musik, belum tahu banyak tentang musik sampai akhirnya mulai banyak dibentuk kelompok-kelompok kor. Kira-kira bagaimana pengalaman Bapak merasakan perkembangan seperti itu? Saya dulu juga guru musik, jadi guru musik di SPG Stella Gede itu yang melatih kor itu kalau lomba-lomba lagu nasional dan seterusnya. Kemudian melatih siswi saya kalau menyanyi untuk misa itu kan juga. Nah bedanya tahun 80-an dan sekarang. Kalau tahun-tahun ini ya sebagian besar umat sudah lebih tahu lah mengenai musik itu. Tapi kalau ya meskipun juga ada yang tidak tahu ya, tetapi paling enggak lebih lah. Menurut saya itu sudah lebih jauh lebih lebih tahu dibandingkan dulu. Kalau dulu ya sangat sedikit yang peduli dengan misalnya nyanyian pembuka untuk apa, nyanyian persiapan untuk apa. Nah, itu dulu kan sedikit sekali yang tahu ya. Terus sering gabung gitu aja tanya. Sehingga waktu itu kami banyak sosialisasi mengenai itu sebagai tim musik liturgi loh, banyak sosialisasi mengenai pembukaan untuk apa, persembahan untuk apa, dan lalu lagu yang cocok yang mana. Ya. Kan Mada Bakti baru ada tahun 80. Nah, sebelum tahun 80 bukunya masih macam-macam. Ya. Kita pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kegiatan atau tugas-tugas harian atau bahkan
kegiatan-kegiatan rutin Bapak itu terutama yang dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas di musik liturgi itu membantu perkembangan iman dari Bapak dan keluarga. Apakah ada pengaruhnya dalam iman? Ya, karena saya merasa bukan hanya petugas, Ya. tetapi memang ya pelayan dan juga terlibat di dalam kegiatan itu. Ya memang yang saya lakukan ya itu apa yang saya hayati. Iya. Jadi misalnya kemudian rajin misa, Betul. misa itu ya otomatis ya, karena memang saya pelayan yang liturgi. Sebelumnya saya rutin misa, dari sejak seminari kan tiap hari harus misa. Kemudian waktu saya pindah di Bintaran itu saya juga kebetulan sangat senang pada kegiatan gereja, sehingga hampir tiap pagi masih ke gereja. Jadi memang bisa jadi itu dorongan yang diakibatkan oleh pelayanan saya itu bisa jadi ya. Nah, sekarang kan sudah banyak orang yang terlibat kan. Waktu saya hanya organis dan juga memimpin paduan suara itu. Namun itu sangat berpengaruh itu. Nah, kalau bagi kelompok kami ya seberapapun lah apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, ya memberi masukan dikit-dikit untuk anggota-anggota kurs saya misalnya. Untuk keluarga saya, anak saya semua saya latih menjadi organis. Luar biasa sendiri. Misalnya dia membantu dan juga sangat orangnya sangat terbuka dan bisa berbagi. Punya dedikasi yang besar. Yang luar biasa untuk generasi selanjutnya. Kira-kira pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira bagaimana pengalaman Bapak interaksi dengan imam yang memimpin liturgi? Ya, itu macam-macam ya. Nah, kalau di paroki kami, paroki Banten ini manajemen paroki udah bagus. Jadi koordinasi antara Romo dengan koordinatornya, kemudian koordinator dengan bawahnya sudah bagus dan tidak banyak kendala praktis. Ya, Romonya bagus, mengorganisasi secara baik. Bukan lagi Romo sentris ya. Semua tim sudah, bahkan kalau hari raya itu misalnya mau ada udah dibersih gitu, bukan Romo yang bikin, tapi ya koordinatornya ini. Romo sesuai dengan bidangnya aja, dia mungkin pengantar, pengarang gitu, tapi semua udah terlibat dengan bidang masing-masing. Kalau menurut saya di paroki ini, ya saya tidak tahu paroki lain ya, tapi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ini menurut saya sudah sangat bagus. Koordinator pemazmur sudah melatih pemazmurnya, koordinator diskin sudah itu. Kalau koordinator organis sudah mengatur jadwal ini, menurut saya sudah bagus. Dan Romo memang hanya sesuai dengan bidangnya dan komunikasi menurut saya sebaik. Beda dengan zaman saya tahun 80. Tahun 80 kan apa-apa Romo. Yang lain hanya ikut aja. Bahkan Romonya pernah salah. Dan kami tidak bisa membantah ya. Ya itu kan, kalau sekarang enggak. Sekarang menurut saya sangat bagus dan menurut saya ya memang begitu. Dan tapi saya tidak tahu paroki lain loh ya. Ada loh Romo yang masih diktator, ada loh ya. Mungkin saja di paroki lain. Nah, menurut saya dan Romo itu yang tahu yang benar, sehingga tidak terus berimprovisasi sendiri. Kan banyak Romo yang berimprovisasi sendiri, tidak mengikuti TP yang benar. Nah, itu yang paling susah kan. Ada Romo yang tidak mengikuti TP yang benar. Itu yang selalu sebagai tim liturgi kami kerap kali persoalannya bukan dengan umat, dengan Romonya yang tidak pernah ikut pendalaman TPI misalnya. Sehingga ya contohnya sekarang kan Amin itu 3 kali itu, Amin meriah itu 3 kali itu. Karena masih ada Romo yang tidak tahu, kan masih 3 kali. Ya itu yang kecil-kecil ya. Tapi kalau yang sederhana, jadi memang tidak semua Romo. Tapi kalau di paroki ini terus saja sudah bagus. Oke, baik Pak, sungguh luar biasa pengalaman yang sudah Bapak berikan kepada kami. Dan sebagai penghujung kegiatan atau pertemuan kita ini, kami semua mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami. Bahkan Bapak sudah menerima kami di kediaman Bapak bersama keluarga. Kami mengucapkan terima kasih dan banyak salam untuk keluarga. Kami dari kelompok, ada kami dari Angin Mamiri,
OCD, kemudian ada MSA, kemudian ada juga OFM Pak. Kelompok kami sudah juga lumayan banyak. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Ya. Bukan hanya untuk operator Pak. Berarti- Siapa tahu kalau disiarkan Ya. banyak orang. Ya. Ya. Terakhir dari saya Pak, Ya. mungkin ada ini Ya. kata-kata motivasi untuk kami supaya kami bisa ini Ya. membantu kami untuk semangat dalam belajar, dalam musik liturgi, pokoknya dalam hal-hal yang berkaitan dengan rohani di bidang Ya. dalam gereja begitu Pak. Apakah ada harapan-harapan untuk Harapannya generasi untuk generasi selanjutnya? selanjutnya. Nah, harapan Khususnya kami kami yang masih belajar ya. ya, untuk para operator kan nanti akan Ya. menjadi pemimpin di gereja ya, Ya. dimanapun, dan menurut saya memang harus mempelajari yang benar sehingga Ya. tidak berimprovisasi sesuai dengan seleranya sendiri tanpa ada dasar ini. Nah, terima kasih banyak. Ya, saya kira harus itu supaya tidak, ya kan banyak improvisasi yang kemudian malah membingungkan tuh karena tidak sesuai. Terima kasih, Saya ya. kira menurut saya itu bagus, dan ketaatan saya kira baik juga. Pada siapapun. Itu salah satu contoh, termasuk ya kalau memang harus taat pada koordinator yang lain ya. Ya. Terima kasih luar biasa, sangat menggugah sekali Ya. motivasinya Pak. Ya. Baik, sepertinya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Dengan ini kami sampaikan sekali lagi terima kasih banyak, dan kepada para penonton kami juga sampaikan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Mari kita tetap tekun untuk tetap setia dalam pelayanan kita masing-masing, terutama bagi yang menjalankan kegiatan-kegiatan di musik gereja. Terima kasih dan sampai Selamat jumpa. siang. Ya. Terima kasih.